Pak Pendeta ya. Iya Pak Pendeta, kalau Anda ngotot, saya mau minta penjelasan Pak Pendeta nih ya, tentang nih. Anda yakin Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan sih? Makanya ini jangan ambil ayat yang menceritakan tentang kemanusiaan Yesus lalu kita katakan dia itu bukan Allah. Jadi hamba Tuhan yang dimaksud di situ bahwa dia memposisikan diri sebagai manusia dalam rangka tadi itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi itulah kemanusiaannya dia itu yang sebagai hamba Tuhan. Bukan dalam posisi sebagai Allah. Jadi sekarang dia memang memposisikan diri sebagai manusia untuk melakukan misi gitu, misinya sebagai manusia gitu kan. Jadi waktu dia jadi manusia itu hamba Tuhan bukan Tuhan. Nah, makanya saya bilang coba pelajari tadi itu Filipi 2 tadi itu. Jadi dia menanggalkan dirinya, mengosongkan dirinya, artinya merendahkan dirinya. Namanya orang merendahkan diri sama seperti presiden kan, presiden di istana gitu kan. Dia datang ke petani misalnya gitu kan, dia datang ke pengemis, dia salaman dengan pengemis tanpa dia halangi sama pengawal. Itu kan merendahkan dirinya gitu kan. Jadi dia tidak ada sekat gitu. Itu jadi tapi posisi kepresidenannya, jabatannya sebagai presiden itu tidak hilang gitu loh. Itu yang dimaksud dalam Filipi 2 Waduh. itu. Lalu bagaimana dengan ayat ini, Pak Pendeta? Nih. Mana? Matius 12 nomor 15. Yesus hamba Tuhan. Gimana? Iya, itu sebagai manusianya. Jadi hamba yang ya jadi kalau dia tidak memposisikan diri sebagai hamba, dia gagal untuk menembus manusia gitu kan. Waduh. Tidak bisa dia mati di kayu salib kalau dia tidak memposisikan diri sebagai hamba. Gitu. Itu Aduh. Ustaz. Ya, kalaunya dia mati di tiang salib sebagai hamba, ya berarti di dalam tubuhnya Yesus yang tersalib itu Tuhan ikut tersalib gitu. Tidak. Nah, kayak gimana pula? Itu kemanusiaannya yang tersalib. Dia kan makanya tadi saya Tuhannya? bilang kealahannya, ketuhanan kan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu kan. Nah, tidak bisa jadi ya itulah hebatnya Tuhan. Jadi tapi yang mati itu ya kemanusiaannya yang mati gitu. Kemanusiaannya yang mati. Baik. Ya kalau kemanusiaannya yang mati, Tuhan nggak mati kan gitu. Ya dia kembali kepada Bapa. Jadi kan satu hakikat itu kan. Jadi kan artinya kealahannya ini dengan Bapa dengan Roh Kudus ini kan satu hakikat. Dia tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oh. Gitu. Jadi ya itu Salah Pak Pendeta. Nih Pak Pendeta lihat ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ya. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Pak Pendeta, dia mati itu supaya jadi Tuhan, dilantik. Sebelum dia mati belum Tuhan, Pak. Belum Tuhan, sebelum dia mati belum Tuhan. Ya, memang begini ya. Alkitab ini tidak bisa kita pahami ayat per ayat. Paling tidak itu satu perikop. Jadi untuk memahami satu bagian Alkitab itu harus setidaknya satu perikop itu. Jadi dia berkaitan cerita dia seperti cerita dia, seperti ada yang dia mau sampaikan apa intinya di situ. Jadi ada semacam sebuah kisah di situ kan, ada sebuah konteks di situ. Nah, jadi kalau kita potong-potong ayat begitu, ya memang susah kita mau pahami gitu kan. Alkitab dia ini kan dalam bentuk cerita dia, ya. Apalagi kitab Injil gitu kan. Gini Pak, waktu Yesus di dalam rahim Maria, Yahudi itu berarti salah sembah gitu ya. Orang-orang Yahudi saat itu. Enggak, kan begini. Mana? Kayak gimana?
Waktu itu, waktu Tuhan di dalam kandungan Maria, pada saat itu kan banyak tuh ya orang Yahudi, kan kayak gitu. Nah, Ya. Yahudi itu berarti salah sembah. Karena mereka nggak menyembah perutnya Maria, enggak. Orang Yahudi sekarang aja kan masih banyak yang tidak